Teman-teman, Iya? kira-kira konsep dari tugas kita mau kayak gimana nih? Tugas yang kemarin itu. Iya. Oh, aku sih udah ada konsepnya ya, udah ada pikiran mau gimana-gimana. Kan udah aku share di grup juga. Oh, yang waktu itu ya? Iya. Aku sebenarnya juga udah cari beberapa contoh sih kayak gini nih. Kalau menurut kalian gimana? Lah, tapi menurutku ini sama aja nggak sih? Malah punya aku lebih lengkap. Kayaknya kalau dua konsep kalian digabungin jadi satu, nggak apa-apa banget sih menurut aku. boleh. Mungkin bisa ditambahin dari materi yang aku share kemarin di grup juga. Kalau menurut kamu gimana, Syah? Serah sih, aku ngikut aja. Jangan terserah aja dong, kasih saran apa gitu. Saran apaan? Aku nggak tahu apa-apa. Konsep kesatuan bangsa adalah dasar bagi kemajuan dan keberlangsungan suatu negara dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, politik, dan sosial. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi sangat penting karena dapat menghadapi berbagai tantangan globalisasi seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan pandemi. Persatuan dan kesatuan bangsa memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional dan merespon tantangan globalisasi bersama dengan negara lain. Perdebatan di antara mahasiswa tersebut menggambarkan bahwa konflik dan ketidaksepahaman dapat menghambat kemajuan. Namun, kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keberagaman muncul ketika mahasiswa tersebut menyadari bahwa perpecahan tidak akan membawa mereka kemanapun. Gimana nih, kalau nggak ada yang ngerjain tugasnya, nggak akan selesai-selesai. Hai Dita, lagi Hai. ngerjain apa nih? Ini aku lagi nyicil tugas proyek kita, ya lumayan aja kan biar cepet selesai. Mungkin kamu mau bantu aku? Aku kurang paham sih sama tugasnya. Mungkin kamu bisa bantu, nanti aku coba bantu kerjain juga. Tapi kalau aku kebingungan, tolong diajar ya. Oke. Ternyata kalau dikerjain bareng-bareng gini jadi lebih gampang ya. Gimana kalau kita ajak yang lain buat kerjain bareng? Tapi kalau pada ribut lagi tentang konsep gimana? Gak apa-apa, kalau masalah itu bisa kita cari solusinya. Daripada kita ngerjain masing-masing jadi nggak enak. Bener juga sih. Coba ya aku chat mereka. Hey, halo. Yuk kita kerjain tugas kita bareng-bareng. Boleh, yuk. Yuk. Oke. Pancasila merupakan perekat bangsa. Pancasila menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Lantas, bagaimana Pancasila dapat mengeratkan tali persatuan? Jawabannya adalah dengan menanamkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dalam bulir-bulir Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap silanya, Pancasila mengandung nilai persatuannya sendiri. Seperti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Dalam sila ini menunjukkan bangsa Indonesia percaya terhadap 6 agama utama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Sila ini juga mengajarkan toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menunjukkan bangsa Indonesia yang percaya pada kesetaraan hak, martabat, dan juga harkat masing-masing masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri atas lebih dari 1.000 suku bangsa. Dan kita percaya masing-masing suku tersebut memiliki harkat dan martabat yang sama. Hal ini dapat kita implementasikan dengan tidak membeda-bedakan masing-masing suku tersebut dan juga tidak menanamkan stereotip negatif terhadap suku tertentu. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan instrumen fundamental dari Pancasila sebagai perekat bangsa Indonesia. Dari sila ini mengajarkan kita untuk senantiasa bergotong royong untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Berikutnya ada sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini diangkat dari budaya asli masyarakat Indonesia, yaitu musyawarah. Dalam musyawarah, kita diajarkan untuk menerima perbedaan pendapat serta mengkolaborasikannya untuk mencapai kata mufakat. Berikutnya, yang kelima atau sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan manifestasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga bersahaja. Dalam sila ini, kita diajarkan untuk bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh telah dilaksanakan oleh pemerintah kita, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik selama mereka telah memenuhi persyaratan. Kesadaran akan pentingnya kerjasama dan persatuan muncul ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut menyadari bahwa tugas mereka hanya akan selesai jika mereka bekerja bersama-sama. Ini menurutmu gimana? Udah oke belum? Coba. Menurut aku udah sih, udah bagus ini. Udah cukup lah. Menurut kalian gimana? Iya, kalau menurut aku juga udah sih, mungkin bisa tambahin aja di bagian ini. Ini ya ditambah sedikit ya. Akhirnya selesai juga. Yeay. Emang ternyata kalau dikerjain bareng-bareng tuh jadi lebih ringan ya. Iya bener banget. Walaupun kita di awal ada perbedaan pemikiran atau ide, tapi kita bisa menyatuin semua itu loh. Betul, makasih ya semuanya. Kalau kita nggak kerjain bareng-bareng, pasti tugasnya nggak akan cepat selesai. Bener banget. Makasih ya teman-teman. Makasih. Keselarasan sosial merupakan ciri khas Indonesia dalam keberagaman yang dimana meliputi keseimbangan antara berbagai aspek dalam diri individu dan keseimbangan antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Keberagaman ternyata memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama ada keberagaman suku, yang kedua ada keberagaman seni, yang ketiga ada keberagaman agama, dan yang keempat ada keberagaman ras. Nah, adapun sikap yang harus kita lakukan untuk memperkokoh keselarasan dan juga persatuan dalam keberagaman, kira-kira seperti apa ya? Yang pertama, dengan menerima keragaman suku bangsa dan kebudayaan sebagai sesuatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Yang kedua, lebih mengutamakan kepentingan negara tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, tidak menganggap suku dan budayanya paling baik. Dan yang keempat, tidak memandang rendah suku dan kebudayaan yang lain. Kesuksesan mereka dalam mengerjakan tugas bersama-sama menunjukkan betapa pentingnya keselarasan dalam keberagaman untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengerjakan tugas bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dalam tepat waktu dan juga menguatkan hubungan mereka dalam sesama tim. Melalui video ini, kami mengajak teman-teman semua untuk menghargai perbedaan untuk mewujudkan keselarasan dan keberagaman. Keselarasan dan keberagaman merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai kemajuan dan stabilitas suatu bangsa, khususnya bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia. Keselarasan dalam keberagaman dapat kita wujudkan bersama dengan memahami konsep persatuan bangsa sebagai landasan stabilitas nasional, serta penanaman nilai Pancasila yang telah tertulis sebagai pandangan hidup bangsa dalam diri dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dapat merekatkan tali persaudaraan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami, kelompok 2, menghadirkan proyek ini tidak hanya sebagai sarana dalam menyampaikan pesan kewarganegaraan semata. Kami harap langkah kecil ini dapat mendorong Indonesia, mendorong para pemuda sebagai agen perubahan, membawa persatuan dan mewujudkan keselarasan dalam keberagaman menuju bangsa yang berkarakter, sejahtera, dan kokoh di masa mendatang.